Salam sejahtera untuk kita semua, untuk dosen dan teman-teman saya di universitas terbuka dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Elvina Lorenza Rahab, NIM 0449788182 dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa disingkat dengan COVID-19 adalah kelompok virus yang menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Menurut data yang diperoleh per 3 November 2022, grafik kasus aktif, kasus sembuh, dan kasus meninggal COVID-19 per provinsi adalah sebagai berikut. Ada beberapa gejala yang dialami jika terkena virus COVID-19, dari yang paling umum hingga gejala yang paling serius. Gejala yang paling umum, yang pertama demam, yang kedua batuk, yang ketiga kelelahan, yang keempat kehilangan rasa atau bau. Gejala yang sedikit tidak umum, yang pertama sakit tenggorokan, yang kedua sakit kepala, yang ketiga sakit dan nyeri, yang keempat diare, yang kelima ruam pada kulit dan perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki, yang keenam mata merah atau iritasi. Gejala serius, yang pertama kesusahan untuk bernafas atau sesak nafas, yang kedua kesusahan untuk berbicara atau kesusahan untuk bergerak, dan yang ketiga nyeri dada. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan hingga sedang seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun diketahui bahwa virus corona juga bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Di saat virus ini menyebar, Kementerian Pendidikan Indonesia mengeluarkan kebijakan, yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Pembelajaran online memberikan dampak yang memberatkan dan menghambat guru dan para pelajar karena yang pertama, harus bisa mengakses internet. Hal ini memberatkan kaum menengah ke bawah karena harus membeli kuota, dan juga para guru dan pelajar yang berada di daerah yang sulit mendapatkan akses internet. Bukan hanya akses internet saja yang harus memadai, tetapi alat prasarananya pun juga harus ikut memadai, seperti HP, laptop, dan barang lainnya untuk menunjang pendidikan. Terbatasnya penguasaan teknologi informasi. Guru maupun siswa masih belum memahami secara detail dalam menggunakan media daring, sehingga hal itu dapat menghambat proses dalam belajar dan mengajar. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan anggaran dari pemerintah. Hal ini terbukti dari banyaknya keluhan para orang tua dan guru yang tidak mampu membeli paket internet untuk pembelajaran daring. Di balik dari dampak yang menghambat dan memberatkan, ternyata dampak COVID-19 juga memberikan kelebihan bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, proses pembelajaran yang dilakukan bisa lebih fleksibel karena dilakukan dimanapun dan kapanpun menyesuaikan waktu yang ada. Dalam menyampaikan informasinya lebih cepat daripada tatap muka. Jadi di sini informasi tentang nilai biasanya dapat diketahui secara langsung setelah mengerjakan tugas. Di era globalisasi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran mengalami peningkatan, sehingga memberikan variasi dalam belajar dan mengajar. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.